Film ini memang cukup unik karena menceritakan kisah cinta seorang pria nolep. Pria ini nolep karena dia orangnya adalah seseorang yang pekerja keras. Sampai-sampai dia tidak memperdulikan hubungan sosialnya, sehingga pria ini hanya sendirian di rumah saja. Karena memang pria ini adalah seseorang editor freelancer. Bahkan pria ini berencana untuk tidak menikah sampai dia bertemu seorang dokter yang cantik, sehingga dia pun merasakan getaran-getaran di hatinya. Buat kalian yang udah penasaran sama ceritanya, oke, langsung saja aku ceritakan. Suatu hari terdapat pria bernama Yun. Yun bekerja sebagai editor freelancer. Yun ini adalah seseorang introvert dan juga dia adalah pekerja keras. Saking kerasnya dia bekerja, dia sampai tidak tidur 5 hari. Dia pun juga merelakan hubungan sosialnya, yang mana dia tidak mempunyai teman sama sekali. Mungkin hanya beberapa temannya saja, tapi dia tidak dekat dengan temannya. Mungkin orang terdekatnya adalah asistennya bernama J. Iya, J ini adalah asistennya yang selalu menghubungi Yun untuk memberikannya pekerjaan. Sehingga mereka dekat bukan karena Yun ingin mendekati J, tapi karena hubungan pekerjaan saja. Karena sebagai editor, Yun ini tidak ke kantor, dia hanya bekerja di rumah. Dia pun jarang sekali keluar di rumahnya. Dia hanya keluar ketika membeli makanan ataupun ketika dia ke temannya, dan dia mengunjungi temannya hanya ketika temannya nikah atau ketika temannya meninggal. Bahkan sempat suatu waktu ketika ada ayah dari teman dekatnya meninggal, dia tidak tahu diri. Dia ke sana dengan membawa pekerjaannya, yang mana teman dari Yun malah memarahi Yun karena Yun ini memang lagi-lagi pekerja keras dan dia orangnya nolep, jadi dia sulit bergaul dengan orang lain. Meskipun menjadi pria nolep, Yun ini tetap mencintai kehidupannya karena memang bukankah setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang menyukai keramaian, ada juga orang seperti Yun ini yang sudah nyaman dengan kesendiriannya di rumah, dan dia pun menikmati dengan pekerjaannya. Sampai suatu waktu ketika dia sedang asik-asik bekerja, timbul bentolan-bentolan di sekitar tubuhnya. Awalnya dia mengira itu hanya semacam alergi atau mungkin bentolan biasa. Tetapi semakin lama bentolan itu semakin menyebar, semakin banyak. Dia pun periksa ke dokter, dan sialnya ketika dia periksa ke dokter, biayanya sangat mahal. Dia pun bingung bagaimana ini, karena ketika dia periksa ke dokter yang mahal itu tidak menyembuhkan penyakitnya. Sampai dia mengecek di internet, dia mencari biaya pengobatan yang murah. Dia menemukan suatu puskesmas yang menyediakan perawatan dengan harga terjangkau. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung ke puskesmas itu. Dan di luar dugaannya, karena ketika di puskesmas itu, karena harganya yang murah ya, jadi dia mengantri selama 12 jam. Di situ Yun berpikir ternyata benar bahwa waktu bisa dibeli dengan uang. Yun pun menyesal telah mendatangi puskesmas itu, karena Yun ini orangnya sangat perhitungan akan waktu karena dia adalah seseorang yang pekerja keras. Sampai akhirnya giliran Yun untuk dicek. Ketika Yun memasuki ruangan dokter, tiba-tiba dia tertegun untuk beberapa waktu. Bukan karena apa-apa, tetapi karena hati Yun berdegup kencang karena melihat dokter yang tidak seperti dokter biasanya. Dokter satu ini mempunyai paras yang rupawan, dan itu cukup membuat hati Yun berdegup untuk seseorang pria nolef yang jarang melihat sosok wanita cantik. Iya, เหมือนหมอได้ยินเลยสัตว์ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนัดอีกทีเดือนหน้าเนาะ เดือนหน้าเหรอครับ Dokter itu mempersilahkan Yun untuk duduk. Yun seseorang yang
tidak pernah tertarik dengan manusia, apalagi kepada seorang wanita. Dia merasakan hal yang aneh ketika ditanya oleh dokter itu. Kenapa di dalam hatinya dia berdegup kencang dan keringatnya mulai menetes di sekitar dahinya. Terlebih lagi setelah itu dokter menyentuh dengan manja tangan Yun yang bentol-bentol, bahkan dia membuka perutnya. Seketika itu Yun ingin suspek sampai dokter itu meminta untuk melihat kelamin dari Yun. Ketika itu pikiran Yun kacau, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia sempat berpikir aneh-aneh, padahal itu adalah prosedur yang biasa dilakukan oleh dokter. Ya akhirnya Yun memperlihatkan alat kelaminnya dan tidak terjadi apa-apa. Dokter hanya ingin melihatnya. Dokter ini bernama Dokter Im. Selanjutnya Dokter Im terlihat sangat peduli kepada Yun. Dia menanyai tentang pertanyaan-pertanyaan pribadi. Yun yang seseorang pria nolep, dia jarang sekali berinteraksi dengan orang. Dia pun merasa sangat diperhatikan. Baginya perhatian sekecil itu dari seorang dokter cukup membuat senang hatinya. Dan ketika itu hatinya sangat berbunga-bunga. Dia pun merasa bahwa kenapa orang ini sangat perhatian kepadaku, padahal dia hanya GR karena ya dokter Im hanya menjalankan kewajibannya sebagai dokter, menanyai pasiennya. Tetapi Yun menganggap itu semua berlebihan, sampai akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Masalah penyakit dari Yun adalah karena kebiasaan Yun untuk begadang. Dia sering begadang berhari-hari, itu menyebabkan tubuhnya rusak dan timbul bentol-bentol sekitar tubuhnya. Dia pun tetap melakukan pekerjaan itu. Sehabis diperiksa oleh dokter Im, Yun tidak bisa merupakan perhatian yang telah diberikan oleh dokter Im. Dia pun memikirkan dokter Im, tapi untuk mengalihkan pikirannya ke dokter Im, dia tetap bekerja, yang mana tidak membuat tubuhnya semakin sehat, malah bentolnya semakin bertambah. Sampai akhirnya dia periksa lagi ke dokter Im. Dokter Im pun memeriksanya. Dokter Im yang memeriksa Yun, dia langsung memarahi Yun karena Yun kondisinya tidak semakin baik. Dari situ dokter Im tahu bahwa Yun tidak benar-benar menjaga tubuhnya dan dia tetap saja tidak pernah berlibur. Sampai dokter Im bertanya, "Apa kau mempunyai pacar, Yun?" Mendengar itu Yun hatinya sangat berbunga-bunga dan dia terasa aneh, padahal itu hanyalah pertanyaan biasa dari dokter. Bahkan ketika itu Yun langsung berpikir, apa aku langsung melamar dokter Im saja ya. Sungguh lucu emang pemikiran pria nolep yang jarang bergaul dengan orang lain. Ketika ada seseorang yang memperhatikannya, itu terasa hal yang luar biasa baginya. Yun pun berkata bahwa pertanyaan yang diberikan dokter Im ini bahkan ibunya tidak pernah sama sekali menanyainya, karena ya lagi-lagi Yun hanyalah pria nolep biasa yang di rumah saja. Tetapi di sini kita juga tahu bahwa ternyata senolep-nolepnya seorang pria, dia juga membutuhkan hubungan antara sesama manusia, karena bukankah kita adalah makhluk sosial. Yun pun pulang ke rumahnya. Di situ dia bertekad untuk menyenangkan hati dokter Im. Dia harus tidur cukup waktu, berolahraga, dan menjaga kesehatannya. Rencana memang tak selalu semulus apa yang dibayangkan. Yun pun gagal merencanakan semuanya karena Yun ditawari pekerjaan yang luar biasa, di mana dia ditawari pekerjaan dari Adidas, dan itu adalah cita-citanya seumur hidupnya, bekerja untuk perusahaan yang besar. Dia pun menerima pekerjaan dari Adidas itu, dan ya hasilnya, karena Yun ini orangnya pekerja keras, dia pun lagi-lagi begadang berhari-hari dan bentol di tubuhnya tidak semakin berkurang tapi semakin banyak. Sampai hari di waktu dia periksa lagi ke dokter Im. Ketika dia periksa ke dokter Im, ya mereka lagi-lagi seolah-olah sebagai satu pasangan yang saling memarahi. Mereka pun marah karena Yun tidak bisa menjaga dirinya. Dokter Im marah kepada Yun. Dokter Im bahkan mengancam lebih baik Yun tidak usah periksa ke dokter Im lagi karena Yun tidak mau diberitahu. Sampai akhirnya mereka marah-marahan di sesi itu. Dokter Im tidak menanyai pertanyaan pribadi lagi, dia langsung memberikan obat dan Yun langsung pulang. Yun
lagi-lagi harus bekerja. Dia bekerja dengan Adidas, tetapi dia tidak ingin mengecewakan Dr. Im. Dia pun berusaha menyeimbangkan hidupnya, dia tidur dan bekerja. Tetapi hasil kerjaannya di luar dugaan, hasil kerjaannya sangat jelek. Sehingga Adidas memutuskan untuk tidak memperkerjakan Yun lagi. Resiko menjadi editor yang freelancer seperti Yun adalah ketika ada satu perusahaan besar yang sudah tidak percaya kepada Yun lagi, maka perusahaan yang lainnya tidak percaya. Semenjak itu Yun sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi. Dia pun nganggur selama berhari-hari. Yun yang terbiasa dengan pekerjaan, dia pun bingung karena dia tidak punya teman, dia juga tidak punya pacar. Tetapi dia masih ingat bahwa ada jadwal untuk periksa ke Dr. Im. Untuk pria no lab yang tidak punya teman, pertemuan dengan dokter merupakan hal yang luar biasa. Dia pun tidak sabar menantikan pertemuan itu. Sampai di hari pertemuan, ternyata dokternya sudah berganti. Yang praktek saat itu bukan Dr. Im, tetapi Dr. Boyke, yang mana Dr. Boyke ini orangnya cuek ya. Dan ketika itu Yun sungguh kesal karena dia ingin menemui Dr. Im, tetapi kenapa Dr. Boyke yang ada? Ternyata Dr. Im lagi sibuk. Dan Dr. Boyke memberikan pesan teks dari Dr. Im kepada Yun. Yun pun melihat pesan itu, lalu dia SMS-an dengan Dr. Im menggunakan HP dari Dr. Boyke. Lagi-lagi, meskipun hanya lewat SMS, Dr. Im ini sangat perhatian. Dia pun memberikan semangat-semangat, memberikan pertanyaan-pertanyaan, bahkan mengucapkan selamat tahun baru kepada Yun. Yang mana Yun ini tidak ada yang mengucapkan selamat kepadanya, hanya Dr. Im ini yang pertama kali. Sampai Dr. Im menyarankan Yun untuk pergi berlibur ke pantai. Sepulang dari periksa, Yun pun menuruti nasihat dari Dr. Im karena dia sedang jadi pengangguran karena tidak ada yang memperkerjakannya. Dia pun pergi ke pantai karena ya dia adalah pria no lab, tidak punya teman. Dia pun pergi ke pantai sendirian. Yun pun langsung ke pantai. Ketika di pantai, dia menikmati momen-momen indah melihat pemandangan pantai. Dia pun melihat matahari terbenam, dan saat melihat matahari terbenam, dia membayangkan, kenapa ya aku tidak mengajak Dr. Im? Karena sesungguhnya Dr. Im pasti mau ketika diajak Yun, tapi lagi-lagi kebodohan pria no lab, dia sendirian dan duduk di sana menikmati indahnya pemandangan pantai. Sepulang dari pantai, lagi-lagi Yun yang tidak mempunyai pekerjaan, dia pun tetap menganggur dan tetap menikmati masa liburannya. Semakin lama penyakit dari Yun semakin sembuh karena dia sudah meninggalkan kebiasaan buruknya. Sampai akhirnya waktu pemeriksaan ke Dr. Im lagi. Ketika Yun periksa ke Dr. Im, tiba-tiba di ruangan Dr. Im ada seorang bapak-bapak yang marah. Bapak-bapak itu marah karena anaknya salah didiagnosis oleh Dr. Im. Ya memang manusia tidak luput dari kesalahan. Dr. Im pun melakukan salah diagnosa. Ketika giliran Yun untuk periksa, suasananya sangat tidak enak karena Dr. Im mentalnya sedang down karena dia habis dimarahi oleh pasiennya. Tetapi di sini akhirnya Yun, seorang pria no lab, akhirnya dia menjadi pria sejati. Dia pun menanyai perasaan Dr. Im untuk pertama kalinya. Apa kau baik-baik saja, dok? Senjata paling ampuh untuk menaklukkan seorang wanita adalah dengan cara mendengarkan isi hatinya. Dan itu hal yang tepat dilakukan oleh Yun. Dr. Im pun langsung mengajak Yun untuk ngopi bersama di luar untuk membicarakan masalahnya. Akhirnya Dr. Im pun curhat kepada Yun. Ya mereka bertemu di suatu jembatan yang cukup indah, dan ketika itu sedang pagi hari dan Dr. Im menceritakan keluh kesahnya dan curhatannya kepada Yun. Yun yang tidak pernah berinteraksi dengan orang, dia pun bingung ketika dicurhati oleh Dr. Im. Dia berusaha memikirkan nasihat-nasihat untuk diberikan kepada Dr. Im, tetapi lagi-lagi dia hanyalah pria no lab. Dia bingung sampai akhirnya Yun bisa memberi nasihat kepada Dr. Im bahwa Dr. Im harus terus berusaha karena dia adalah dokter. Hal yang wajar ketika melakukan kesalahan, tetapi pilihannya jadi kita, apakah kita mau bangkit atau enggak. Dari situ Dr. Im langsung merasa baikan dan dia menanyai Yun, kenapa kau bisa tidak tidur selama 5 hari? Jawab Yun,
aku menggunakan kerating deng. Ya dari situ akhirnya mereka pun saling bercanda dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Ketika di rumah, Yun lagi-lagi bersantai karena dia memang sedang menganggur. Dan karena dia terlalu lama bersantai, penyakitnya pun semakin hilang dan dia akhirnya sembuh. Bentol-bentol di tubuhnya sudah tidak ada. Ketika penyakitnya sembuh, Yun tidak malah senang, dia malah sedih. Karena dia tahu dia tidak bisa menemui dokter Im lagi untuk alasan sakit. Tapi dia masih periksa untuk terakhir kalinya dan dia berjanji ketika akan terakhir kali periksa dia akan mengajak dokter Im keluar untuk berkencan. Akhirnya jadwal periksa Yun. Yun langsung periksa ke dokter. Ketika masuk ke dokter Im senang melihat Yun sembuh. Dokter Im pun mengucapkan selamat tinggal kepada Yun karena mereka tidak akan bertemu lagi. Ketika itu jantung Yun berdegup kencang karena dia ingin mengajak dokter Im untuk berkencan, tetapi dia tidak berani karena dia hanyalah pria nolep. Dia tidak berani mengutarakan perasaannya. Dia berpikir bahwa selama ini hubungannya dengan dokter Im itu hanya sebatas dokter kepada pasiennya saja. Bukankah itu hal yang biasa ketika dokter memperdulikan pasiennya, pikir dari Yun. Akhirnya Yun memutuskan untuk tidak mengajak dokter Im untuk berkencan. Padahal dokter Im sudah mengkode Yun, tetapi Yun tidak peka lagi-lagi. Dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Sungguh tolol memang Yun ini karena itu sudah kesempatannya, kenapa dia tidak menggunakannya. Ketika di rumah, Yun berpikir sepertinya memang lebih pantas untuk sekedar mengagumi, bukan memiliki. Tetapi dia merasa bahwa mencintai tetapi tidak dapat memiliki itu lebih buruk daripada patah hati. Dia pun tertawa. Jatuh cinta itu memang merepotkan karena belum saja memiliki tetapi sudah merasa kehilangan. Yun pun terus memikirkannya, dia sampai tidak bisa tidur. Dia bahkan berpikiran ternyata kekuatan cinta lebih kuat dari kerating deng untuk menahan tidur. Karena tidak bisa tidur, akhirnya Yun memutuskan untuk pergi ke supermarket. Di supermarket dia mempunyai teman yang mana ini adalah kasir langganannya. Kasir ini bernama Udin. Yun pun curhat kepada Udin tentang perasaannya. Akhirnya Udin menyarankan supaya Yun bisa move on, dia harus melakukan kerja supaya dia bisa melupakan dokter Im. Akhirnya Yun memutuskan untuk bekerja. Dia mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya dan di situ dia mencetak rekor karena dia bekerja sampai tidak tidur 11 hari. Itu menyebabkan kesehatannya terganggu. Bentol-bentol di tubuhnya semakin banyak, dia sampai mimisan, sampai suatu waktu dia akan mati. Karena tidak tidur 11 hari, dia pun terjatuh pingsan. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit dan untungnya dia masih bisa diselamatkan. Karena Yun tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya, akhirnya dia memberanikan diri untuk kembali ke dokter Im dan ya di situ mereka bertemu. Yun memeriksakan penyakitnya yang semakin parah ke dokter Im dan ya di situ hubungan mereka kembali terjalin. Itulah ending dari film Heart Attack. Memang sangat menggantung. Di sini admin pun juga sangat kesal dengan endingnya karena kita tidak diberitahu bagaimana kelanjutan hubungan dari Yun dan Dr. Im. Tetapi di sini aku selalu berdoa supaya mereka bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Dan doakan saja kalau misalnya pihak Thailand mau membuat Heart Attack yang kedua, doakan saja akan segera rilis ya, karena penasaran bagaimana kelanjutan dengan hubungan antara Yun dengan Dr. Im. Buat teman-teman yang mau request film Thailand ataupun yang lainnya, silahkan komen di bawah ya.